Kok tawar ya? Tawar di hidup kita. Tawar. Episode 1. Kemarin pendidikan itu. Oh, Itu maksudnya gini, pendidikan ketiga ya. Wehehe. Yo. Gue kayak siapa di TV ya. Oke, Yo. kembali lagi bersama kita Rookie Pod. Ya, di Rookie Pod, Rumah Kiki Podcast. Oke, kembali lagi bersama gue di Rifki Anugrah di Rookie Pod episode keempat kali ini. Kita nih, gue ada pengumuman nih buat lo, bahwa Rookie Pod itu akan menjadi 2 episode 1 minggu. Wah, gua nggak kebayang ya, Rookie Pod tuh 2 minggu. Maksudnya satu minggu 2 kali. Salah. 1 minggu 2 kali. Nah, ini latar suasana kita tuh di tongkrongan, guys. Di tongkrongan ini. Jadi tapi notice bentar. Ingat, ya. sekarang udah hari Sabtu malam Minggu. Wah, malam Minggu di syuting. Di mana-mana orang kita jalan-jalan. Kita lagi bertukar pikiran, bertukar pendapat ya. Tukar pikiran sama pendapat sama aja ya. Kita lagi mikirin masa depan bangsa kita loh. Meskipun kita tuh masih anak muda yang otaknya, encernya cuma sedikit, tapi kan ya sebenarnya memang kita mempunyai pikiran dan pendapat yang sesuai gitu. Lebih tepatnya mikirin masa depan kita sendiri. Itu kita semua nih gimana sih caranya kita menjadi emas gitu ya? Bukan cemas. Iya, bukan cemas gitu. Nah, oke. Nah, betul. Gimana? Pembawa acara silakan bukakan. Sekarang kita akan masuk. Ini maksud gua mungkin kamera dong. Iya, menurut gua ini mungkin salah satu tema yang mungkin ya. Ini seperti yang lalu mungkin sempat naik, dan ini juga mungkin jadi pertanyaan buat lu semua gitu. Nah, ya, betul. Apakah tahun 2045 Indonesia emas atau generasi cemas? Nah, itu yang kita akan bahas kali ini. Dan udah ada soalnya. Kopi dulu. Ngeteh. Nah, santai. Kok tawar ya? Tawar di hidup kita. Tawar. Oke, kita tambahin gula dulu. Bentar. Ini yang namanya tongkrongannya, jadi bebas. Nah, oke. Ini pertanyaan yang dengan apa yang dimaksud dengan Indonesia Emas 2045, dan mengapa visi ini penting bagi masa depan bangsa, khususnya bagi para pemuda generasi bangsa ini? Apa yang dimaksud dengan Indonesia Emas 2045 dan visi masa depan kita? Jadi pemerintah mempunyai dasar bahwa mempunyai tujuan dan juga visinya mereka. Maksudnya bukan visi, lebih ke tujuan mereka ya. Masa depan kita itu sebenarnya katanya mau emas 2045. Jadi gua hanya bisa mengartikan bahwa apa itu tadi Indonesia Emas itu adalah 100 tahun kita. Jadi di mana Indonesia menjadi 100 tahun. 100 tahun berarti berapa abad atau Satu abad. Satu abadnya Indonesia itu 100 tahun. Lu hitung aja, 45 itu 100 tahun. Nah, jadi mengapa kok para pemerintah, presiden yang lainnya itu menamakan yang namanya Indonesia Emas 2045? Itu karena 100 tahun kita di Indonesia. Seperti itu. Dan juga visi masa depan kita itu sebenarnya gini ya, kalau gua mau ngomong ya nggak enak sumpah. 2025 aja udah cemas banget kayak gini, Indonesia gelap loh katanya. Itu Satu, ini gua mau tanya ke kalian semuanya. Ini
sebenarnya konten joget-joget itu yang merupakan viewers banyak itu lu lagi memanfaatkan tubuh kalian sendiri atau gimana coba? Giliran yang kayak kita ini sepi viewers, ya fakta ya. Masalahnya pendidikan yang kayak kita tuh nggak didengerin sama orang-orang, didengerin sama lu yang paling setia gitu. Gimana pendapat lo? Betul nggak? Ini sebenarnya sebuah program, tapi Sebuah program ya? sebuah program atau sebuah visi dan tujuan, bukan Ya. program, ini karena visi. Ah, lebih ke visi, tapi baru awal aja ini, maksudnya udah terlihat gejolaknya. Ya udah terlihat gejolaknya, Gejolaknya apalagi itu udah ya dari itu pemuda generasi bangsa, maksudnya gini, dengan banyaknya hal-hal di luar sana ya, maksudnya itu yang menurut gua lumayan bukan efek negatif bagi para muda, itu membuat bahwa visi ini akan sulit untuk dijalankan. Nah, maksudnya gimana? Nah, gimana caranya agar kita bisa mewujudkan Indonesia emas Nah. 2045? Betul. Nah, itu maksudnya pertanyaannya, karena kenapa disebut Indonesia emas 2045? kenapa tuh? Karena itu maksudnya tujuannya adalah supaya itu maksudnya meningkatkan semangat dan motivasi bagi anak Dari- muda, iya, dan bagi maksudnya anak muda itu yang- juga harusnya menjadi semangat bagi pemerintah juga untuk Iya. membentuk supaya generasi bangsa yang akan datang ini punya semangat dan maksudnya semangat, Inovatif. enggak, semangat dan motivasi yang bagus Motivasi. gitu. Itu juga maksudnya bagus dan sangat inovatif gitu maksudnya kan. Nah, Ya betul. itu betul. juga maksudnya salah satu tujuannya itu. Aduh, tapi gua tanya gini ya, kenapa sih di Indonesia tuh aneh loh? Maksudnya maaf ya, gua nggak ngomong Indonesia aneh atau apa, gua juga ya orang Ya. Indonesia, maksudnya orang yang menjual harga diri mereka seperti berjoget, seperti nggak jelas gitu, tiba-tiba viewersnya banyak, berpendapatan dengan banyak dengan hasil uang yang mereka salurkan bahwa dia itu mempunyai aurat yang Ya, harusnya tertutup tapi ya. nggak ditutup. Apalagi orang-orang yang kayak kita ini yang bisa memotivasi kalian semua, itu pun nol, viewersnya nggak ada nyampe 1000, 2000 atau berapa ribu, nggak nyampe. Fakta sekali bahwa pendidikan kita itu semakin anjlok. Karena kemarin juga Bapak Nadiem Makarim menjalankan yang namanya, kan pas itu kita udah ngomong nih tentang yang di episode 1, paham kan? Yang kenapa pendidikan kita itu setiap 5 tahun sekali itu kadang diganti sama kementerian-kementerian lainnya, kan kita nggak bisa mengembangkan diri, maksudnya kita nggak bisa membiasakan diri dengan pelajaran-pelajaran seperti itu kan. Nah itu Ya itu juga maksudnya membiasakan diri dulu. kita juga meningkatkan ya, maksudnya secara menyeluruh dan perlahan gitu kan. Nah itu juga ya manusia biasa lah juga kan gitu. Iya. Ya dan ya lanjut mana? Dia aja nyampe maksudnya, bingung. iya, maksudnya ini saya juga sangat sulit untuk mengungkapkan kata-kata karena memang Takut salah karena bukan takut salah, tapi lebih ke arah realita gimana keadaan sekarang gitu. Sekarang realita maksudnya gini, itu visi untuk 20 tahun yang akan datang kan, maksudnya dari Iya. sekarang kan. Nah untuk sekarang aja maksudnya itu terlihat yang banyak cemasnya gitu. Jadi so far kayaknya sulit sih menurut gua ya, kayaknya sulit, tapi ya mungkin pemerintah punya beberapa solusi yang mungkin kita belum tahu, tapi Iya. mereka sudah mungkin sudah punya planning, merencanakan, sudah punya ya. planning gitu kan ya, mungkin Sudah- kita nggak tahu ya, mungkin Iya, kita betul. maksudnya gini ya, kita semua berharap lah maksudnya negara ini maju dan kita semua Amin. hebat gitu. Iya, harusnya Oke. seperti itu. Orang-orang kayak kita ini nggak bisa didengar sama semua orang, paling ya mereka yang kayak lo, yang kalian semuanya pasti hanya bisa berpendapat, berkomentar,
dan menyemangati kita doang ya, tidak mempedulikan dengan konten-konten seperti ini. Jadi pertanyaan yang kedua nih, tadi kan bukan pertanyaan, itu adalah sebuah sambungan dari pertanyaan ke satu. Nah, yang kedua tuh kita, aduh gimana ya? Nah, gua bacain aja ya. Dengan bonus demografi yang diperkirakan terjadi pada 2045, bagaimana kita dapat memanfaatkannya untuk mencapai visi Indonesia Emas tersebut? Bonus demografi, tahu kan? Ya itu. Gimana? Aduh, gua masih ini loh, masih nggak berani ngungkapin deh. Aduh, maaf ya. Jadi, lu tahu channelnya Gibran? Dia bahas bonus demografi. Ya, udah nggak usah disindir. Jadi gitu, gimana. Untuk mencapai Indonesia Emas dengan bonus demografi. Bonus demografi mungkin lebih ke, Kan bonus demografi diperkirakan sama pemerintah itu 2045 atau disebut sebagai Indonesia Emas 2045. Bagaimana cara kita bisa dapetin emasnya tersebut? Bukan emas dari Freeport itu ya, maksudnya emasnya kita berpikiran kritis gitu. nah ya itu balik lagi ke arah sosial. kemarin. Kemarin episode 1 Kemarin tentang pendidikan itu. itu maksudnya gini, pendidikan ketiga ya. Pendidikan dan moral itu yang utama. Salah satu yang salah satu yang utama untuk menciptakan Indonesia Emas itu maksud gua adalah bagaimana kita menciptakan pendidikan dan pembelajaran yang bagus dan lingkungannya sangat kondusif. Dan yang kedua tentang apa tadi, moral. Tentang moral itu berarti perilaku ya. Maksudnya kita mengajarkan dan mencontohkan perilaku yang seharusnya dan yang tidak seharusnya. Iya. Jangan Benar. tidak seharusnya harus dilakukan, yang harus dilakukan tidak harus dilakukan, jangan seperti itu. Nah, itu juga yang ini moral. Di mana moral kalian? Kalau semisal hanya dengan joget-joget, hanya dengan viral kata-kata, ya joget-joget doang ya. Ya, apa itu sih yang buruk di Indonesia? Banyak punglian. Ya itu jangan dibahas tawuran, karena itu dan juga yang lainnya melibatkan banyak hal. Tapi yang gua nggak berani. Iya, cuman satu yang pasti. Itu. Satu yang pasti tetap itu menurut gua untuk menciptakan Indonesia Emas 2045 menurut gua dengan ya, moral salah satu bukan salah satu, berarti dua hal ya, dua hal yang harus kita tanamkan, yaitu pendidikan yang bagus dan moral yang baik. Itu menurut gua Safar, menurut lu gimana? Kalau menurut gua lebih ke arah otak kritis kita. Jadi gua di sini memprokan pemerintah karena mereka bekerja dengan baik, dan kontranya mereka sangat buruk sekali. Kalau tadi untuk mendapatkan Indonesia Emasnya ini dengan cara apa ya? Soalnya gue bingung juga, gue aja pendidikan segitu-gitu aja. Nah, dengan cara inilah paling, dengan cara otak pikiran kita yang harusnya, lu ngerti ini kan brain out, keluar otak, keluaran otak lu itu didalemin jadi in out in rot kan rot otak, brain otak, rotnya luar, bodoh ya, jadi out brain. Iya, pokoknya. Enggak, kita mau masuk yang tadinya brain out jadi masuk otak, in brain. bahasanya masuk otak ya. Jadi kalau menurut gue tadi kan menurut dia moral, jadi gue nggak bisa ikut-ikut karena gue juga
mempunyai pendapat yang berbeda dan juga perdebatan yang berbeda juga ini ya. Ini sebenarnya kalau nggak pendapat ya perdebatan gitu ya. Jadi gua memilih untuk ke brain in. Itu brain in ya. Otak kita harus masuk. Nggak semua pelajaran yang kalian tanamkan itu harus semuanya bisa. Jadi salah satu aja. Nah, yang misal kayak semua pelajaran yang ada di kalian, guru aja mampu cuman satu pelajaran, apalagi kalian yang cuman 20 pelajaran, 15 pelajaran. Nah, lu fokus ke salah satunya dulu, nanti fokus ke lainnya gitu. Jadi kenapa kok kita ditanamkan dengan yang namanya 15 pelajaran atau 20 pelajaran yang ada di situ? Jadi kita tuh diajarkan bahwa kita tuh mempunyai skill yang tidak satu-satu aja. Misal lu punya skill cuman bisa menjadi IT doang. Lu bisa IT doang, nggak bisa kontraktor atau konstruksi atau perbengkelan dan yang lainnya. Lu bisa skill sedikit-sedikit rasa enggaknya. Ya memang lu tujuannya lu ke IT, tetapi yang lainnya juga harus bisa sedikit-sedikit. Itu menurut gua brain in, lebih ke brain in. Tapi jangan diganti-ganti juga dong pemerintah. Gimana sih caranya kita bisa membiasakan diri dengan pelajaran-pelajaran tersebut kalau Bapak Kementerian Pendidikan itu mengganti-ganti kurikulum. Kemarin kurikulum Merdeka gagal di SD, SMP, SMA. Kuliah bagus. Harusnya kurikulum Merdeka memang di kuliah, kampus Merdeka itu sangat cocok. Tetapi kalau buat pelajar-pelajar seperti kita ini masih membiasakan diri dengan cara seperti itu. Kalau mau ya. Kita aja sekarang diulang lagi kan, UN dikembalikan lagi katanya. Tuh. Ya, apa dong? Intinya itu sih. Dah cukup. Sekian Episode istimewa ya, ini episode terfavorit kita buat sejarah. Rookie Pod mempunyai episode yang istimewa bahwa itu di episode ke-4 berarti ya. Dah tutuplah kok. Cukup sekian hari ini, dan lagi terima kasih buat para kalian semua yang sudah menonton acara yang mungkin belum besar, tapi semoga acara yang biasa aja tapi nggak biasa aja. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya. Nanti ada beberapa yang di-cut ya. Yo. Iya dong. Contohnya yang